Halo, bertemu lagi dengan saya Dr. Monita, dokter anti-aging estetik medicine. Di video kali ini saya ingin memberitahukan alasan-alasan untuk kalian tetap memakai sunscreen walaupun di dalam rumah atau di dalam ruangan. Nah, sebelum kita bahas alasan-alasannya apa aja sih, jangan lupa tombol subscribe-nya untuk yang belum subscribe ya. Dan tombol like-nya silakan ditekan karena kontribusi kamu akan memberi semangat untuk saya. Yuk kita bahas yuk. Jadi sunscreen ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya, dari A sampai Z. Nah, saya ingin mengingatkan kembali kepada kalian semua fungsi dari sunscreen. Sunscreen ini akan melindungi kulit kita dari sinar matahari. Sinar matahari mengandung sinar UVA, UVB, atau UVC. Nah, kalau UVC ini sudah tersaring dengan ozon ya, sedangkan yang sampai ke permukaan bumi itu adalah sinar UVA dan UVB. Nah, efeknya apa sih ke kulit kita? Nah, kalau sinar UVB ini bisa membuat kulit kita terbakar apabila terpapar terus-menerus ya, atau dibilangnya namanya sunburn. Sedangkan UVA ini akan menembus kulit kita hingga bagian dermis dan merusak kolagen-kolagen di dalam kulit kita sehingga menimbulkan penuaan. Selain sinar matahari, ternyata sunscreen melindungi kulit kita juga dari cahaya-cahaya tampak. Cahaya tampak ini biasanya dikeluarkan dari gadget kita seperti handphone, tablet, kemudian layar monitor dari laptop ataupun PC, dan juga cahaya tampak yang keluar dari lampu rumah kita loh. Baru-baru ini ada penelitiannya bahwa cahaya tampak seperti blue light itu bisa merangsang timbulnya flek seperti melasma lebih cepat dan lebih membandel. Nah, makanya sunscreen ini merupakan salah satu skincare yang paling penting. Sekarang kita bahas kenapa kita harus memakai sunscreen walaupun sudah di dalam ruangan. Nah, ternyata sinar matahari terutama UVA ini akan tetap masuk melalui jendela yang ada di ruangan kita, sekitar 75% masuk ke dalam ruangan kita. Dan bahkan kamu bisa terpapar sinar UVA ini apabila kamu terus-menerus duduk di dekat jendela. Nah, makanya walaupun di rumah kita tetap beresiko terpapar sinar UVA dari sinar matahari, dan resiko untuk timbulnya flek tentu ada juga walaupun kita di rumah saja. Selain itu, ternyata cahaya-cahaya yang dikeluarkan dari lampu rumah kita, terutama lampu neon ya, ini memberikan efek untuk menimbulkan flek seperti melasma loh. Cahaya-cahaya tampak yang dikeluarkan dari lampu ataupun gadget kita ini akan memberikan efek penuaan dini yang akan terakumulasi tentunya apabila terjadi paparan terus-menerus. Kemudian bagaimana aturan pemakaian sunscreen apabila kita berada di dalam ruangan? Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kutima dan kawan-kawan pada pekerja kantoran. Jadi hasil dari penelitian ini didapatkan pekerja kantoran yang memakai sunscreen SPF 50 PA+3 ya di pagi hari pada pukul 8, ternyata setelah 8 jam kemudian hanya mengalami penurunan sunscreennya itu 26,2%. Nah, kesimpulan dari penelitian ini, sebenarnya kita cukup sekali sehari menggunakan sunscreen di pagi hari saja, tapi dengan syarat kamu harus berada di dalam ruangan terus-menerus. Dan apabila kamu terkena air kulitnya, wajah kamu misalnya untuk muslim ambil wudhu nih, nah itu harus ada reaplikasi ulang tentunya karena sunscreen akan luntur terkena air. Kita boleh menggunakan minimal SPF 30 dan PA+3 ya. Tetap untuk dosisnya 2 mg per cm persegi atau sekitar 1 gram untuk wajah saja, 2 gram untuk daerah leher dan bagian belakang kepala serta wajah. Oke, segitu aja informasi dari saya. Jangan lupa tetap memakai sunscreen walaupun di dalam ruangan ya.
apalagi kamu terpapar sinar matahari harus ada reaplikasi tentunya. Apabila di dalam ruangan kita cukup sekali sehari. Ya, mudah-mudahan info saya bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.